Hai pencinta kehidupan, Sobat GSK Form yang selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Eja dari tim Sosmed. Topik kali ini aku mau tunjukin ke kalian obat-obatan penanganan penyakit untuk sapi yang infeksius atau non-infeksius. Jadi ini Sobat-Sobat GSK, aku akan sama Pak Dokter akan tunjukin obat-obat apa aja sih yang kita gunakan di sini. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, di sini akan saya jelaskan untuk penanganan kasus yang sering terjadi di ternak kita, terutama penggemukan sapi maupun domba ya, atau kambing. Ya, memang penyakit yang umum biasanya adalah penyakit non-infeksius dan infeksius. Nah, jadi apa sih bedanya penyakit non-infeksius sama infeksius? Non-infeksius artinya ya penyakit yang umumnya biasa terjadi karena bukan faktor adanya infeksi atau masuknya baik virus, bakteri, kuman, ataupun protozoa ke dalam tubuh hewan. Itu yang biasanya ya kita sering mengalami itu di peternakan, sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itu seperti penyakit tembung, penyakit kutu, atau apa, penyakit istilahnya kutu ya masih termasuk antibiotik. Jadi penyakit non-infeksius yaitu tadi, jadi penyebabnya bukan karena adanya agen penyakit, tetapi karena mungkin masalah stres, lingkungan, atau perubahan cuaca, atau memang di segi makanan di situ ada penyebab yang menyebabkan si ternak kita sakit. Sedangkan penyakit infeksius ya ini memang walaupun tidak semua harus pakai antibiotik ya, karena antibiotik itu khusus penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau kuman. Tapi kalau penyakit yang disebabkan virus, ya itu juga kembali lagi bahwa itu bukan penyakit yang bisa diobati dengan antibiotik. Tapi antibiotik ini fungsinya adalah untuk mengurangi infeksi yang ada, yang mengikuti adanya infeksi primer dari virus ini. Ya, biasanya diikuti oleh infeksi sekunder oleh kuman atau bakteri. Nah, untuk penyakit-penyakit non-infeksius yang biasanya kita temui di peternakan kita, baik sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ya mungkin pernah sering atau mendengar penyakit kembung ya. Kembung nggak mau makan karena ya memang kondisi dia stres atau ada perubahan-perubahan yang menyebabkan dia kurang nafsu makannya. Nah itu bisa kita beri terapi baik ini ada vitamin B-kom ya. Kemudian juga kalau memang kita bisa analisa dari suhu tubuhnya si ternak itu kok seperti demam, terus juga lemah, lesu ya, kita bisa menggunakan preparat analgesik antipiretik ya, antispasmodik ini biasanya kita gunakan sulfidon ataupun ya di sini ada dexamethasone ya. Walaupun dexamethasone ini lebih mengarah ke adanya radang ya, biasanya karena peradangan. Kemudian juga diare ya, penyakit-penyakit yang mungkin karena perubahan cuaca, juga perubahan formulasi pakan ataupun apa sesuatu yang ada di pakan biasanya bisa menyebabkan diare lah. Kita bisa menggunakan obat-obatan manusia ya. Mungkin untuk sapi yang masih pedet itu cukup 1 sampai 2 tablet. Tapi kalau yang sudah agak besar bisa 3 sampai 4 tablet. Nah, itu yang untuk penanganan penyakit-penyakit yang non-infeksius ataupun kita kasih terapi supporting aja dengan vitamin ataupun obat penurun panas atau anti demam ataupun menghilangkan rasa sakit ya, analgesik, antipiretik. Nah, ini dexa juga untuk mengobati keradangan juga mungkin yang ada ya itu.
Kemudian masalah antibiotik ataupun penyuntikan karena adanya infeksi ya. Nah, ini kita juga tadi sudah saya prolog di depan, kita bisa menggunakan dua jenis antibiotik. Antibiotik yang ya kalau dari segi peternakan kita yang biar praktis ya, tidak tiap hari kita harus nyuntik, apalagi kalau nanti sapinya umbaran, masa kita harus ngejar-ngejar sapi terus tiap hari. Ya mungkin kita bisa gunakan alternatifnya, gunakan antibiotik yang ada tulisannya LE ya, artinya long acting, artinya berarti kita nyuntik sekali, ditunggu 2 sampai 3 hari, kalau memang ternak kita sudah sembuh ya sudah, tidak perlu diulang. Tapi kalau masih belum ada perubahan, baru kita injek sekali lagi. Nah, kita juga ada antibiotik yang ya memang harus diberikan tiap hari ya, terutama untuk sapi-sapi yang dalam masa perawatan ya. Jadi tidak, ya kalau bisa sih kita pakai yang long acting, tapi ya mungkin lebih baik pakai yang non long acting. Jadi kita bisa memberikan terapi antibiotik itu tiap hari sehingga bisa mengetahui perkembangan harian dari ternak yang sedang kita rawat. Jadi itu beberapa antibiotik ataupun supporting yang biasanya kita berikan untuk ternak-ternak kita. Mungkin penjelasan saya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan nanti baik lewat live TikTok ataupun di kesempatan penayangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selamat bertemu kembali di lain waktu. Dadah.